Sehat? Ya, Ibu harap di pagi ini kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Mata pelajaran ini mengenai pecahan. Apa sih pecahan itu? Lalu yang kedua, ada apa saja sih jenis-jenis pecahan? Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari mengubah dari satu jenis pecahan biasa ke pecahan campuran. Sudah, kita tidak usah berlama-lama lagi ya. Kita belajar pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Mari kita perhatikan cerita Ahmad. Halo teman-teman, pernahkah kalian membantu ibu memasak? Ahmad sangat suka membantu ibunya. Ahmad membantu ibu merapikan kamar tidur, kemudian menyapu rumah dan halaman. Membantu ibu adalah hal yang menyenangkan. Membantu ibu adalah perbuatan baik. Hari ini Ahmad akan membantu ibu membuat donat. Setelah menyiapkan bahan-bahannya, Ahmad mulai membuat donat. Setelah selesai membuat donat, Ahmad menghias donatnya. Setelah itu, Ahmad memotong donat untuk diberikan kepada adiknya. Mari kita perhatikan Ahmad yang akan memotong donat. Ahmad sudah menyiapkan donat dan pisaunya. Kemudian ia mulai memotong. Coba perhatikan, ada berapa bagian donat setelah dibelah? Betul, ada 2 bagian donat. Sekarang Ahmad akan memberikan donat kepada adiknya. Adik mengambil 1 potong donat. Berarti adik mendapatkan 1/2 bagian dari donat. Kemudian Ahmad mengambil 1 potong donat juga. Berarti Ahmad mendapatkan 1/2 bagian donat. Sekarang donatnya akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita perhatikan, ada berapa bagian donat setelah dipotong? Betul, ada 4 bagian. Sekarang donat akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. Adik mendapatkan 2 potong donat. Berarti adik mendapatkan 2/4 bagian donat. Ahmad mengambil 1 potong donat. Berarti Ahmad mendapatkan 1/4 bagian donat. Ibu juga mengambil 1 potong donat. Berarti ibu mendapatkan 1/4 bagian donat. Sama seperti Ahmad. Setelah mengamati cerita Ahmad, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Mari kita perhatikan. Pecahan adalah pembagian 2 bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Mari kita perhatikan, ini adalah contoh pecahan. Pecahan itu terdiri atas 2 bilangan, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Bilangan yang di atas disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Itulah pecahan.
Baik anak-anak, materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4 macam. Yang pertama, pecahan biasa, lalu yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 2/3, 5/7, 4/9, dan seterusnya. Angka 2/3, angka 2 itu disebut pembilang, dan angka 3 itu disebut penyebut. Lalu yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya, yang pertama 1/2 dan yang kedua 2/3. Angka 1/2 itu adalah angka 1 merupakan bilangan bulat, lalu yang 1/2 itu adalah bilangan pecahan. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita menggunakan tanda koma. Contoh, 0,25, 1,5, 0,375, 0,25 dengan 25/100. Karena belakang koma ada 2 angka, maka per 100. 1,5 sama dengan 15/10. Karena belakang koma ada 1 angka, maka per 10. 0,375 sama dengan 375/1000. Karena belakang koma ada 3 angka, maka per 1000. Bilangan pecahan yang lainnya yaitu persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah persen. Contohnya 30%. 30 itu merupakan pembilang dan persen itu adalah penyebut. Nah, itu adalah jenis-jenis pecahan. Kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mengubah pecahan ya. Sekarang pertama kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Tadi pecahan campuran itu terdiri dari apa? Bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalkan ibu punya contoh seperti ini. Contoh yang pertama ya, 2/1/3. Nah, ini ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Berarti ini disebut bilangan campuran. Ya, betul. Sekarang, gimana caranya kita mengubah pecahan ini ke pecahan biasa? Caranya, bilangan yang ada di bawah atau penyebut kita kali. Ya, kita kalikan dengan bilangan bulatnya, lalu setelah dikali kita tambah. Yuk kali yuk. 3 kali 2 berapa? 6, betul. Ditambah 1 berapa? 7. Ya, betul. 7. Nah, penyebutnya masih sama ya. 7/3. Paham ya anak-anak ya? Lalu ibu kasih contoh lagi deh yang nomor 2. Misalkan 3/2/3. Nah, 3/2/3. Tadi yang bawah kita apakan? Ya, betul. Kita kalikan. 3 kali 3, 9. Lalu atasnya kita tambah. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Ya, betul. 11 per, penyebutnya masih sama ya, 3. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ibu mempunyai 2 cara. Contoh soal 7/3. 7/3 kita ubah menjadi pecahan campuran. Cara yang pertama, kita pakai pembagian prografit, di mana yang di dalam kurung itu ada angka 7 sebagai pembilang dan angka 3 sebagai penyebut. Sekarang 3 dikali berapa yang mendekati 7? Ya, betul, 2. Lalu kita kalikan 2 dikali 3, 6. Terus kita kurangkan 7 dikurang 6 sama dengan
1. Nah, hasilnya angka 2 ini nih kita taruh di sini, di paling depan 2. Lalu angka sisanya, angka 1, kita tulis di bagian atas, yaitu di bagian pembilang. Setelah itu, bagian penyebut tetap kita tulis 3 sama dengan soalnya. Nah, berarti 7/3 sama dengan 21/3. Nah, anak-anak, ada lagi dengan cara yang kedua, dengan cara mengurangkan bilangan pembilang dengan bilangan penyebut sampai tidak bisa dikurangi lagi. Kita coba ya. 7 dikurang 3. Hasilnya berapa? 4. 4 masih bisa dikurang 3 tidak? Masih, kita kurangi lagi. Hasilnya 1. Nah, 1 bisa dikurang 3 tidak? Tidak, berarti sudah cukup. Setelah itu, kita coba hitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Hitung yuk. 1, 2. Berarti kita menghitung 2 kali ya. Nah, angka 2 ini kita tulis di paling depan. Nah, sisanya angka 1 kita tulis di bagian atas. Penyebutnya tetap sama dengan yang tadi, yaitu 3. Nah, coba kalian lihat cara pertama dan cara kedua, hasilnya sama kan? 7/3 sama dengan 21/3. Nanti kalian boleh pakai cara yang satu ataupun kedua. Yuk, biar lebih paham, Ibu kasih contoh soal lagi ya, yang kedua. Ibu punya soalnya adalah 17/5. Yuk kita hitung, kita kerjakan dengan cara yang pertama. 17 dibagi 5 dengan cara paragraf. Sekarang 5 dikali berapa yang mendekati atau sama dengan 17? Berapa? Berapa anak-anak? Ya, betul, 3. Sekarang 3 kali 5 sama dengan 15. Setelah itu kita kurangi, hasilnya adalah 2. Nah, angka 3 kita tulis di paling depan. Betul. Lalu sisanya angka 2 kita tulis di bagian atas. Penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua kita kurangi bilangan pembilang dengan penyebut sampai tidak bisa dikurangi lagi. Cara kedua, 17 kita kurangi dengan 5. 17 kurang 5 berapa yo? Ya, 12. Lalu kita kurangi 5 lagi. 7, lalu kita kurangi 5 lagi. Masih bisa ya? 2 bisa dikurangi lagi 5 tidak? Tidak, kalau tidak berarti sudah cukup di situ saja. Sekarang kita hitung ada berapa kali kita melakukan pengurangan. 1, 2, 3. Lalu kita tulis, karena kita melakukan 3 kali, berarti 3-nya kita tulis di bagian depan. Lalu sisanya angka 2 kita tulis di bagian atas. Penyebutnya tetap sama, 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Nah, sekarang kita sudah mulai mengerti kan apa itu pecahan, jenis-jenis pecahan, dan cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ataupun sebaliknya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.